Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam yang maha pengasih, maha penyayang, yang karena cinta Allah pada malam hari ini kita semua masih diberi kemudahan dan kemampuan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Dan alhamdulillah saat ini pula kita semua masih diberi kesempatan waktu oleh Allah untuk bisa duduk bersama-sama di rumah Allah dalam thalabul ilmi. Teringat oleh saya pribadi satu sabda Rasulullah SAW terkait keutamaan menuntut ilmu di masjid. Nabi pernah bersabda, man qada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu fakana lahu ka'ajri hajjan man hajjatuhu. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang berangkat ke masjid tidaklah dia inginkan niatnya kecuali untuk menuntut ilmu, ya, mempelajari kebaikan, maksudnya menuntut ilmu agama, atau tujuannya ke masjid untuk mengajarkan ilmu agama. Maka keutamaan yang luar biasa Nabi katakan, fakana lahu ka ajri hajjin tamman hajatuhu. Maka baginya, kata Nabi, itu sama seperti pahala yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan haji dengan sempurna. Masya Allah, Bapak Ibu. Nah, niat dari rumah ke masjid, ada kajian, hadir. Padahal seringkali kan orang ke masjid itu, Bapak Ibu, niatnya untuk sholat, tapi ini khusus satu lagi, tidak dah dia inginkan kecuali niatnya untuk mempelajari kebaikan, maksudnya thalabul ilmi. Maka kata Nabi, yang mendengarkan kajian ilmu dan yang menyampaikan kajian tersebut, baginya pahala sama seperti pahala yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan haji dengan sempurna. Ya, Bapak Ibu, kita tahu sekarang antrian haji berapa tahun, Pak? Alhamdulillah, tahun kemarin saya dari istri lebih, Pak, Bu, sama istri daftar haji 2024, keluar seat itu kursinya 2048. Tapi tahun ini dicek mundur 2050. Ya. Dengan 25 juta dapat seat. Wallahu a'lam, Pak. Ada haji yang lebih cepat yang kita kenal dengan haji plus. Itu biayanya, Pak, 200 jutaan. Masya Allah. Ngantri 7-8 tahun. Nah, kita tak perlu daftar haji, tak perlu ngantri sekian tahun, tapi ketika niat menuntut ilmu di masjid, itu pahalanya kata Nabi sama seperti pahala orang yang melaksanakan haji dengan sempurna. Oleh karena itu, Bapak akan dirahmati Allah, beres kajian, panggil saya dengan panggilan Pak Ha. Ini Pak Kang, ya, tidak ada gelar setelah beramal. Jangan sampai malam ini beres taklim, Bapak Ibu diberi gelar Bapak Taklim. Enggak. Ya, Ibu beres khotam Quran dipanggil Ibu khotam. Tapi Ustaz, maaf, kami kemarin ke Tanah Suci. Jangankan sampai ke Tanah Suci, masih di Bandara Jeddah aja kita dipanggil haji. Saya kasih tahu, Pak, maaf, Bapak dipanggil haji sama petugas karena mereka tidak kenal siapa Bapak. Satu bahasa. Kalau kenal mah dipanggil Mang Dadang. Nah, satu itu tidak kenal, akhirnya sama semuanya, laki-laki haji, perempuan hajah. Ini seruan, Pak. Emang padahal kita datang untuk umroh atau di tenaga kerja, tapi semuanya laki-laki haji, perempuan hajah. Jadi bukan gelar. Tapi tujuan kita ibadah cuma satu, kata Allah. Surat kedua ayat 21 Allah katakan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini surat Al-Baqarah ayat 21 katakan, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian Allah yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan ibadah? Agar kalian menjadi orang bertakwa. Kita nggak bahas tentang takwa hari ini, Bapak Ibu, ya. Sengaja lah dirati dan ribet, maka saya bagi Ustaz, ayo orang bahas takwa.
Pak, Bu, izin hari ini spesial kita akan membahas akhlak yang mulia. Itu pembahasan kita. Sebelumnya Bapak Ibu dirahmati Allah, saya pengen tahu sebelumnya nih, siapa yang ingin dicintai oleh Nabi, boleh angkat tangannya, Pak? Masya Allah. Siapa yang pengen banget dicintai oleh Nabi? Lebih tinggi banyak pakai banget mau ya. Siapa yang pengen sekali di akhirat nanti duduk dekat dengan Nabi? Wah, spesial. Bapak Ibu bayangkan kalau kita diundang oleh Bapak Wali Kota, duduk di samping Pak Wali Kota Pak secara langsung, senang nggak Pak? Sekarang kasih pilihan, samping Wali Kota, samping Gubernur, lebih senang mana? Kang Deddy, Bapak Aing, namanya. Pak, pilihan kedua, samping Pak Gubernur, samping Presiden. Iya Pak. Dan ketika dibandingkan dengan orang nomor satu yang paling mulia di agama kita yaitu Rasulullah SAW, maka sudah barang tentu Pak. Apalagi di akhirat kata Nabi. Apa yang Nabi sampaikan? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sungguh kata Nabi, orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat. Nabi tidak katakan para keluarga, tidak. Nabi tidak katakan para sahabat, tidak Pak. Kita walaupun tak pernah berjumpa dengan Nabi, kita walaupun tak pernah beribadah bersama Nabi, tapi peluang dicintai terbuka lebar. Nabi tegaskan, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat, kata Nabi, yaitu ahasinakum akhlaqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Akhlak yang mulia Pak. Selama ini kita seringkali mengaku cinta kepada Nabi, tapi maaf, Nabi belum tentu cinta sama kita. Ini ada istilah Pak ya, istilah dulu itu ada cinta bertepuk sebelah tangan. Oke lah, silakan kita ngaku cinta. Tapi Pak, Bu, apakah pengakuan cinta ini lebih baik daripada dicintai? Nah, iya Pak. Ngaku cinta belum tentu dicintai. Sekarang kalau kita sudah dicintai oleh Nabi Pak, Masya Allah, tidak perlu kita ngaku-ngaku, tapi peluang itu terbuka lebar. Ketika apa yang ada dalam diri kita, ketika kita bisa memiliki akhlak yang mulia. Ada apa dengan akhlak yang mulia? Karena ini target, tujuan. Mengapa Nabi diutus oleh Allah? Nabi katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ya, kepada kalian semuanya. Apa tujuannya? Untuk menyempurnakan akhlak. Dan kita tahu betapa sangat buruknya akhlak sebelum hadir Nabi Muhammad SAW di kota Mekah Al-Mukarramah. Bayangkan Bapak Ibu, yang bisa tertawa bahagia hanyalah para penguasa dan orang-orang kaya. Yang miskin tertindas, bahkan tak sedikit di antara mereka jadi budak, dijual oleh keluarganya sendiri, dijual oleh orang tuanya. Allahu Akbar. Ini cerminan bobroknya, buruknya akhlak orang-orang zaman dulu. Ketika Nabi hadir, kita tahu Pak, kota Mekah Al-Mukarramah itu berubah drastis. Ketika Nabi hadir ke kota Madinah Al-Munawwarah yang sebelumnya didominasi oleh orang-orang Yahudi Pak, Allahu Akbar, dan lagi-lagi kota Madinah menjadi kota yang penuh cahaya, disebut kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan ini apa yang Nabi hadirkan Pak? Agama Islam, yaitu puncak keislaman ada pada akhlak yang mulia. Ini selaras dengan apa yang Nabi sampaikan ketika Nabi pernah mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kesempurnaan iman seorang mukmin kata Nabi itu ada pada ketika dia memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu ya Rasul? Mukmin yang paling baik itu yang seperti apa? Pak, Ibu bayangkan Nabi tidak menjawab mukmin yang paling baik yang rajin ke masjid.
Nabi tidak jawab yang rajin baca Quran. Nabi tidak menjawab yang rajin sedekah. Kalau kita lihat Pak Bu, keutamaan 3 amalan tadi. Rajin ke masjid, ini tanda keimanan seorang mukmin. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat ke-9 At-Taubah ayat 18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Surat 9 ayat 18 Allah katakan, sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, rahmati Allah, ini jawaban Pak terhadap pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu sering bertanya-tanya, ya Rob, si fulan rumahnya dekat masjid antara si fulan mobilnya banyak, rumahnya banyak, hartanya banyak, istrinya satu aja Pak. Tapi kok tidak pernah ke masjid. Sebaliknya, ada orang yang kita dapatkan Pak Bu, maaf, rumahnya jauh dari masjid, hartanya tidak banyak, tapi tak pernah lepas dari masjid. Apa yang membuat ringan langkah seorang muslim ke masjid? Bukan masalah jarak rumah dengan masjid. Kita pun bertanya, ya Rob, si fulan sehat, fit, masih muda, enggak ke masjid? Pak, tidak jaminan. Sebaliknya sering kita temukan, kita lihat orang tua sedang sakit tetap ke masjid. Apa yang membuat ringan langkah seorang hamba ke masjid? Keimanan kata Allah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman. Tapi yang menariknya, Nabi ketika ditanya mukmin yang paling baik itu seperti apa, beliau tidak jawab yang rajin ke masjid. Pun juga Nabi tidak menjawab yang rajin baca Quran. Padahal kita tahu dalam Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13, di pertengahan ayat Allah mengatakan, inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan tanda paling utama seorang hamba yang bertakwa itu ada pada ketika dia ahli Quran, rajin baca. Allah yang katakan surat kedua Al-Baqarah ayat kedua, Allah mengatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini kata Allah tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai apa? Hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang kita pahami dalam ayat ini? Berarti orang bertakwa hidupnya tidak mungkin jauh dari Al-Quran. Allah yang tegaskan, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Berarti kepastian, keyakinan sebagai petunjuk bagi siapa orang bertakwa. Dia ahli Quran. Tapi yang menariknya, Nabi ketika ditanya mungkin seperti apa yang paling baik, beliau tak jawab yang rajin baca Quran. Pun Nabi tidak jawab yang rajin sedekah. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu, keutamaan sedekah itu luar biasa. 1 di antara 8 pintu surga, ada pintu surga Allah beri nama Babus Shadaqah. Pintu surga khusus hamba yang ahli sedekah. Bahkan dalam Al-Quran Allah gambarkan penyesalan orang yang sudah mati minta hidup lagi. Kalau ada kesempatan bisa hidup lagi, dia janji untuk ngapain? Bukan pengen meluk istri, bukan pengen meluk anak, bukan pengen benerin genteng rumah, enggak Pak. Dalam Quran surat 63 Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Surat 63 ayat 10 Allah berfirman, dan infakkanlah apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada satu di antara kalian. Dan lihat Bapak Ibu, Allah menggambarkan permintaan apa yang dikatakan oleh orang yang mati ini. Allah katakan fayaqul, dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku,
Seandainya kau tangguhkan kematianku, kau tunda kematianku, ya Allah, sebentar aja. Izinkan aku kembali hidup walaupun 1 jam, ya Allah. Kalau ada kesempatan hidup, apa yang ingin dia lakukan? Bukan ingin ketemu keluarga, tapi kata Allah, dia akan berkata, aku janji ya Allah, fa'asaddaqo, maka aku akan bersedekah. Ini dalil Bapak Ibu terkait betapa besarnya keutamaan sedekah. Pun Nabi katakan, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika mati meninggal dunia anak cucu Nabi Adam, terputus darinya kecuali 3 perkara. Satu di antara 3 perkara yang bisa terus mengalir kepada seorang hamba yang sudah meninggal dunia, apa itu? Shadaqatul jariyah, sedekah yang mengalir. Tapi menariknya Bapak Ibu, Nabi ketika ditanya mukmin seperti apa yang paling baik, beliau tak jawab yang rajin sedekah. Lantas apa jawaban Nabi? Ketika ditanya ayyul mu'minina afdalu, mukmin seperti apa yang paling baik, Nabi menjawab, qala ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling baik akhlak. Akhlak Bapak Ibu. Kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, akhlak itu artinya budi pekerti. Apa artinya? Responitas seseorang dalam menyikapi satu keadaan dengan ucapan atau perbuatan. Ini sebuah akhlak. Ya. Ternyata mengapa Nabi menjawab akhlak itu Pak menjadi cerminan barometer kesempurnaan keimanan? Karena mohon maaf, banyak orang yang rajin ke masjid tapi lisannya masih menyakiti orang lain. Ada yang seperti ini Pak? Tuh, banyak senang. Pertanyaannya ada? Jawabannya. Karena banyak orang yang Masya Allah tabarakallah, sebulan 1 juz, sebulan 2 juz, setahun bisa Masya Allah Pak, sampai 30. Bisa sehari 1 juz, sebulan sekali khotam. Berarti setahun 12 kali khotam. Kamar Ramadan bisa 2 kali khotam, 13 kali khotam setahun. Tapi maaf, ternyata lisannya masih menyakiti hati orang lain. Ini Pak. Atau juga ada orang yang rajin sedekah tapi sombong. Jadi lantas apa maksud Nabi? Mengapa akhlak bisa jadi barometer kesempurnaan iman seorang mukmin? Harusnya Pak, maaf, bukan berarti sholat tidak penting, bukan berarti ngaji nggak penting. Tapi kalau kita ingin tahu bagaimana kualitas ibadah kita selama ini di hadapan Allah, maka buahnya ada pada akhlak. Seharusnya semakin baik ibadah seorang hamba, tilawahnya, sedekahnya, tahajudnya, maka harusnya semakin baik pula akhlaknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut surat 29 pada ayat 45, Allah berfirman, di sini ada 2 perintah Allah. Allah berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah wahai Muhammad apa yang telah diperintahkan, diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran Pak. Ini dalil terkait perintah membaca Al-Quran. Perintah kedua, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Dan Allah jelaskan terkait salat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kata Allah, salat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kita sehari Masya Allah 5 waktu salat Pak, belum tambah rawatib, belum salat nafilah, salat sunnah yang lainnya Pak. Sering kita salat, berarti harusnya Pak semakin kuat pula lah diri kita tercegah dari menyakiti hati orang lain. Harusnya Pak. Makanya kalau kita lihat ya, salat itu dibagi 2 secara kualitas. Sebagaimana kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab kepada seorang hamba di akhirat nanti adalah salat. Iza saluhat sa'iru amali. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalannya akan terhitung baik di hadapan Allah. Tapi iza fasada, dia salat tapi rusak kata Allah. Kata Nabi, tapi rusak sholatnya,
maka dampaknya fasadasairu amali, seluruh amalannya akan ikut rusak. Makanya tidak aneh dalam surat Al-Maun Allah berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang mendirikan. Lihat Pak, bingung kita. Tidak sholat ancamannya di akhirat neraka sakamat yang Fir'aun. Nabi katakan Pak, sholat celaka kata Allah. Pilih mana Pak? Bingung gak? Tapi Allah jelaskan sholat seperti apa yang celaka kata Allah, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sholatnya gak berubah dirinya Pak. Kenapa? Karena ketika sholat Allahu Akbar dia lalai Pak. Ya Allah, kunci motor di mana? Pernah seperti itu Pak? Pas sholat ingat yang lain, pernah atau sering? Pas ruku Allahu Akbar, ya Allah, terakhir di jaket dan dia di mana ada kunci? Kadang ingat kunci. Ternyata ketika sujud baru ketemu kunci Pak. Ternyata dihadap sajadah jeduk. Nah, ini kunci motor ternyata. Ini Pak cerminan yang lalai Pak. Dan ini bukan cerminan sholat seorang mukmin. Bagaimana kualitas sholat seorang mukmin kata Allah surat 23 Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman kata Allah. Apa ciri mereka? Alladzina hum fi salatihim sahun, yang sahun apa lagi mah khosyi'un. Ya, sungguh beruntung orang yang beriman kata Allah. Apa cirinya? Yaitu mereka orang-orang yang ketika mendirikan sholat dia sholat dengan khusyuk. Nah ini Pak, baik kita nggak bahas tentang bab khusyuk dalam sholat ya. Kembali Pak, Bu. Jadi satu ibadah yang paling utama dalam agama kita, saking besarnya keutamaan ini Pak, cuma sholat satu-satunya yang langsung Allah sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibadah yang lain tidak melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, tapi cuma sholat satu-satunya Pak yang langsung Allah panggil Nabi Muhammad dengan di-Isra Mi'rajkan, di-Mi'rajkan dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Disitulah kita tahu dalam hadisnya Pak panjang yang luar biasa, Nabi menceritakan tentang Isra Mi'raj dan diperintahkannya sholat kepada kita semua. Lihat Bapak Ibu ya, ini poin penting Pak. Sholat aja dampaknya akhlak, tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan ini pula alasan mengapa Nabi mengatakan mukmin yang paling baik akhlaknya. Karena agama kita tidak hanya sebatas hablum minallah, tapi pun kita didorong untuk menjaga hablum minannas. Di antara keutamaan akhlak Bapak Ibu, Nabi pernah mengatakan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim, aksari ma yudkhilun nasal jannata taqwallahi wa husnul khuluqi. Nabi bersabda, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga di akhirat nanti itu ada dua. Yang pertama kata Nabi, taqwallahi, ketakwaan seorang hamba kepada Allah, dan yang kedua husnul khuluqi, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Takwa Allah nih Pak, tadi kita bahas di awal ya, ketakwaan hanya bisa diraih dengan ibadah. Tujuan ibadah la'allakum tattaqun. Tapi tidak hanya ibadah Pak, akhlak pun harus dijaga. Sampai-sampai Nabi pernah mengatakan, apa kata Nabi SAW Bapak Ibu kepada sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, alaika bihusnil khuluqi, hendaklah engkau memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Perintah Nabi. Penasaran Pak Bu? Abu Hurairah saya bertanya, ya Rasulullah, ma husnul khuluqi? Apa itu akhlak yang baik ya Rasul? Nabi menggambarkan Pak 3 gambaran akhlak yang baik. Yang pertama kata Nabi, tasilu man qata'aka. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka.
Yang ketiga, wa tu'ti man haramaka. Nabi jelaskan Abu Hurairah, akhlak yang baik itu yang pertama kau menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan. Ini Pak, hakikat silaturahmi itu Pak. Silaturahmi itu Pak terdiri dari dua kata. Silah, wasalla yasilu artinya menyambung. Rahim itu kasih sayang. Berarti silaturahim itu tepatnya adalah tatkala kita memiliki hubungan yang tidak baik, kurang baik terhadap kerabat kita sambung, maka inilah disebut dengan silaturahmi. Kadang salah kita Pak, ditanya sama istri, Mas Pak mau kemana? Itu ke rumah Besti, ke rumah Mang Dadang misalnya Pak. Padahal Mang Dadang teh Besti, tidak ada masalah, nggak apa-apa. Silaturahim itu adalah bagaimana hal yang terputus tersambungkan. Baik Bapak Ibu, ini yang dikatakan tasiluman kotoaka. Itu yang namanya akhlak yang baik, wahai Abu Hurairah, ketika kau menyambung sesuatu yang terputus. Bapak Ibu, kira-kira berat atau sulit Pak? Halo, berat atau sulit? Ya. Berat Pak. Kadang orang tersebut benar ya, pika sebut. Yang kedua kata Nabi, wa ta'fu amman zalamaka. Dan ketika kau memaafkan orang yang menyakitimu, yang menzolimimu. Aduh Pak, berat atau sulit? Ustaz, 30 kali dia mengulang kesalahan yang sama. Ini Ustaz, waktunya ada, jamnya ada, kita tulis Pak. Saking sebelnya, aduh ya Allah. Ketika 30 kali dia berbuat salah kepadamu, maka bukalah pintu maaf untuk ke-30 kalinya. Ini sama kita Pak. Nabi SAW di Madinah dulu dirahmati Allah. Ini cerita akhlak yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Beliau Pak, dulu ketika Madinah belum secara total itu Islam menguasai Pak ya. Karena kita sampaikan Pak, dominasi di Madinah dulu yang masih namanya Yasrib ya Pak ya, itu didominasi oleh orang Yahudi. Tapi lambat laun Pak, banyak orang yang masuk Islam. Kenapa? Karena diantaranya akhlaknya Nabi Pak. Salah satunya Pak, kejadian yang luar biasa ketika Nabi sering ke pasar Pak. Itu ada orang Yahudi, pemuda, laki-laki. Dia ke pasar bukan untuk jualan. Dia ke pasar bukan untuk belanja, tapi dia ke pasar hanya untuk menjelek-jelekan Nabi. Hei penduduk Yasrib, ingat, jangan ikuti Muhammad. Dia tukang bohong, dia tukang tipu. Dihina Pak, dijeleki Pak, diejek Nabi Pak. Subhanallah, Nabi bersabar. Satu waktu Nabi ke pasar tidak menemukan pemuda ini. Lantas Nabi bertanya, hei, ini si Fulan kemana? Tanya Nabi. Apa kata orang? Ya Rasulullah, si Fulan sedang sakit. Pak, Bu, jujur, kalau kita di posisi Nabi Pak, orang yang selalu menghina kita, ngejelekin kita, dengar berita dia sedang sakit, gimana respon kita? Puas ya, insya Allah. Walah kasih tata. Nabi ketika mendengar kalimat dia sedang sakit ya Rasulullah, Nabi malah bertanya, kau tahu di mana rumahnya? Tolong tunjukkan kepadaku. Nabi datang Bu. Untuk ngapain? Bukan untuk ngatain puas, bukan. Nabi datang menjenguk. Diketok pintu rumahnya. Siapa di luar sana? Aku Muhammad bin Abdullah. Kaget Pak, orang Yahudi ini. Muhammad, nabinya orang Islam. Ya itu aku. Kaget dia Pak, bertanya, hey Muhammad, aku sedang sakit. Untuk apa kau datang ke rumahku? Apakah kau ingin menghinaku sebagaimana aku sering menghinamu? Tidak, kata Nabi, tapi aku ingin datang menjengukmu. Masya Allah. Ya Pak, mendengar ucapan Nabi ini Pak, jadi orang Yahudi kaget, tambah kaget Pak. Muhammad, tak satu pun keluargaku yang datang menjengukku ketika sedang sakit. Tak satu pun tetanggaku yang datang menjengukku saat ini ketika aku sedang sakit. Tak satu pun bestiku, teman dekatku datang menjengukku. Sedangkan kau Muhammad, orang yang tiap hari kuhina, kucelah di pasar, ternyata kau datang menjengukku. Akhirnya Pak, akhlak Nabi inilah yang membuat dia masuk Islam. Masya
Ta'fu amman zalamaka. Ini pesan Nabi Abu Hurairah. Akhlak yang mulia itu ketika kau memaafkan kesalahan orang lain yang menyakiti. Nanti kita bahas Pak, mengapa ini sulit Pak ya. Yang ketiga kata Nabi, izin Pak ya. Yang ketiga kata Nabi, wa tu'ti man haramaka. Akhlak yang baik itu adalah ketika kau memberikan sesuatu kepada orang yang tak mau memberi kepadamu. Makanya Pak, memberi hadiah kepada orang yang benci kita. Pak, kita sering memberi hadiah mungkin Pak ya, atau sesuatu kepada seseorang, tapi lebih seringnya Pak, selalunya deh, bukan lebih sering, kepada orang yang kita sukai atau yang kita cintai. Nggak ada pilihan yang dibenci, nggak mungkin Pak. Kita selalu kalau sebel malah dijauhin kan Pak. Tapi tak kata Nabi, akhlak yang mulia tu'ti man haramaka. Engkau memberi sesuatu atau hadiah kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Orang yang tidak senang sama kita Pak, kita datangi, kita kasih hadiah. Masya Allah. Berat atau sulit? Halo, berat atau sulit Pak? Mengapa? Tasilu man qata'aka, menyambung silaturahmi kepada yang terputus. Mengapa? Ta'fu amman zalamaka, memaafkan kesalahan orang yang menyakitimu ini berat. Mengapa? Memberi hadiah kepada orang yang membenci kita juga berat. Tadi saya bahas, Nabi yang katakan, aksari ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluqi. Mengapa berat Pak Bu? Karena Nabi yang katakan, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, ketakwaan kepada Allah dan juga akhlak yang. Ternyata Bapak Ibu, ini berat karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya TV 32 inch, Meli rasakan jutaan ya. Surga dibeli gunawan Pak. Mau dibeli pakai apa surga? Syekh Ibrahim bin Adham, seorang ulama yang ternama dulu Bapak Ibu, zaman dulu. Bayangin Pak, zaman dulu kan kalau orang ternama itu Pak, yang terkenal cuma namanya aja. Ya, belum ada sosmed, belum ada TV Pak. Zaman sekarang Bapak Ibu tahu Ustaz Ali Hidayat, Ustaz Abdul Somad, tahu Agim, pernah jumpa? Tahu dari mana wajahnya Pak? TV, sosmed. Zaman dulu enggak Bapak Ibu. Ulama kalau terkenal cuma namanya saja. Sehingga satu waktu Ibrahim bin Adham sedang berjalan melewati tempat wisata Pak, pemandian. Beliau bertanya ke yang jaga tiketnya, Kang, ini kalau saya ingin menikmati mandi di tempat wisata ini, berapa fulus nih yang perlu dikeluarin? Ini mungkin di sekitar kita Pak, seperti cerita Gangga Garut mungkin Pak ya. Oh Pak, dia nggak tahu Pak, nggak sadar ini Ibrahim bin Adham, ulama ternama. Oh Pak, kalau Bapak ingin masuk ke sini harus bayar 40.000 misalnya Pak. Mendengar kalimat 40.000, Syekh Ibrahim bin Adham nangis Pak. Nangis terisak-isak, membuat yang juga tiket kaget, kok nangis? Membuat orang-orang juga kaget, kok ini orang tua malah nangis? Terbuka duit gitu. Ternyata di antara orang yang hadir Pak, ada yang kenal. Ini kan ulama kita, Syekh Ibrahim bin Adham. Mendengar kalimat nama ini Pak, orang kaget. Wah ulama kami, mengapa kau menangis? Apa kata beliau? Untuk menikmati pemandian ini aja, aku harus bayar 40.000. Bapak Ibu, semua sepakat nggak Pak? Nikmat dunia itu sesaat. Sepakat? Ya, seenak-enaknya Pak berendam air panas, kuatnya berapa lama? Bapak, seenak-enaknya Pak hotel bintang 5, berapa lama pengen pulang Pak? Sekarang ingin pulang Pak. Seenak-enaknya naik jabatan Pak, berapa lama? 5 tahun, 10 tahun beres Pak, buku ijazah. Lihat Pak, sebentar Pak. Dan Imam mengatakan, untuk menikmati pemandian yang sebentar ini aja, aku harus bayar 40.000, kumaha jeung surga. Yang membuat beliau lagi mikir, bertafakur merenung, ya Rob, ini nikmat dunia sebentarnya harus bayar 40.000. Gimana nikmat yang unlimited? Apakah unlimited? Tanpa batas Pak nikmatnya Pak. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, surga itu Pak, mengapa tadi memaafkan orang lain?
silaturahmi, memberi hadiah ini berat Pak, karena hadiahnya surga. Bahkan yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu rahmati Allah, terkait keutamaan akhlak, apa kata Nabi Pak? Pak Bu, Nabi katakan Pak, keutamaan akhlak, innar rajula la yudriku bi husnil khuluqi darajatas shaimi wal qaimi. Sungguh kata Nabi, seseorang yang memiliki akhlak yang baik dalam kehidupannya, tutur kata baik, perilaku baik, ya, kepada orang-orang sekitarnya, kata Nabi Bapak Ibu, dia bisa menyamai di hadapan Allah derajat seperti derajatnya orang yang ahli puasa dan ahli qiyamul lail. Ini lihat, dengan akhlak yang baik, Nabi tegaskan seseorang itu menyamai derajat orang yang ahli puasa. Seseorang memiliki akhlak yang baik, dia menyamai di hadapan Allah derajat seperti orang yang ahli tahajud. Misalnya Bapak Ibu, Ustaz, saya pengen banget jadi ahli puasa seperti Bapak itu. Senin Kamis sama rajin, tapi susah buat saya. Kenapa susah Pak? Senin jadwal botrang, Kamis jadwal ngaliwat misalnya Pak ya. Atau Bapak Ibu mengatakan, Ustaz saya pengen kayak Bapak itu tuh, sholat malamnya gak pernah lepas, tapi sulit buat saya Ustaz. Kenapa Pak? Ustaz saya tukang nasi goreng, yang jam kerja saja itu daripada Isya misalnya sampai jam 12 dan 1 malam, sampai rumah beres setengah 2 baru tidur, bangun pas azan subuh. Masih ada Pak kesempatan buat malam? Ada. Tapi Nabi kasih peluang buat kita. Innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, la yudriku bi husnil khuluqi, ketika dia memiliki akhlak yang baik, dia bisa menyamai darajat as-shaimi wal qaimi. Nabi katakan, kalau kita bisa punya akhlak yang baik di hadapan, tidak hanya bos kita, tidak hanya di depan tokoh masyarakat, tidak hanya di depan mertua, tidak hanya di depan ustadz, ulama, kiai Pak, tapi kepada siapapun Pak, kita tampakkan kemuliaan akhlak yang kita miliki. Maka kata Nabi, kemuliaan akhlak ini membuat kita memiliki derajat yang sama di hadapan Allah seperti derajat orang yang ahli puasa dan orang yang ahli tahajud. Ini apa? Spesialnya luar biasa. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, keutamaan akhlak yang lainnya Nabi katakan. Nabi bersabda, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'minin yaumal qiyamati min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu perkara, kata Nabi, yang lebih memberatkan pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat melebihi timbangan perkara akhlak yang baik. Akhlak Bapak Ibu. Nabi tegaskan Pak, tidak ada yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin melebihi timbangan akhlak pada hari kiamat. Ini sedikit Nabi menjelaskan Pak terkait pertanyaan seorang sahabat. Ketika sahabat mendapati tetangganya, temannya, Masya Allah, nanya sama Rasul, "Ya Rasul, si fulan tahajudnya rajin, tilawahnya rajin, sedekahnya rajin, tapi lisannya sering menyakiti hati tetangganya. Lisannya masih sering menyakiti hati orang lain. Berarti akhlaknya buruk nih Pak. Tapi hablum minallahnya oke." Sahabat penasaran, pengen tahu ini hablum minallahnya baik, tapi buruk hablum minannas. Pengen tahu, sahabat bertanya, apakah yang seperti ini ahli surga? Tegas Nabi jawab, tidak, dia ahli neraka. Dia ahli neraka, kata Nabi. Kembali ada yang bertanya, "Ya Rasul, bagaimana si fulan? Sholatnya cuma fardu saja, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, tidak ada sholat nafilah yang dia lakukan.
tidak ada tahajud, tidak ada kemudian ba'diyah. Saumnya cuma Ramadan saja, tidak ada saum sunnah. Tapi ya Rasulullah, lisannya tak pernah menyakiti tetangganya, lisannya tak pernah menyakiti hati orang lain. Bagaimana yang seperti ini? Tegas Nabi jawab, dia ahli surga. Baik dulu kita azan dulu Pak ya. Selepas itu kita kasih lagi Pak materi ini. Maka Bapak Ibu yang insya Allah kita setengah 8 seperti itu. Baik, kembali dengan masalah ini mari Bapak Ibu ya. Mengapa Nabi tadi katakan mafi'un asqalutini dari mu'min yawmal qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada perkara yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat melebihi timbangan masalah akhlak, karena akhlak itu menentukan bagaimana luar biasanya kehidupan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai tadi Nabi ditanya terkait seseorang yang sholatnya baik, ngajinya baik, sedekahnya baik, tapi akhlaknya buruk, ya masalah akhlaknya buruk. Ketika ditanya apakah orang seperti ahli surga, Nabi jawab dia ahli neraka. Padahal hukum kepada Allah itu baik. Tapi sebaliknya seseorang yang ketika menjaga masalah akhlak Allah cuma sebatas waktunya saja, tapi dia bisa menjaga lisannya, dengan tidak menyakiti tetangganya, orang-orang yang hidup bersamanya, jika kali masalah akhlak, Nabi katakan dia ahli surga. Bapak Ibu ikutin rahimahumullah, jangan kita abaikan masalah akhlak. Ya, ini perintah Nabi Pak. Kalau kita mengaku iman kepada Allah, kita mengaku iman kepada hari kiamat, apa yang diperintahkan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang mengaku beriman kepada hari kiamat, apa perintah Nabi? Maka hendaklah ia muliakan tamunya. Ingat, tamu. Ini masalah akhlak bukan Bapak Ibu? Akhlak. Ini enggak. Karena ada orang ke rumah kita yang kita sebut cuma lihat Pak, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tengah malam Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa malaikat menjelma menjadi manusia. Nabi Ibrahim tak kenal siapa mereka, tiba-tiba dia datang ke rumah Nabi Ibrahim membawa dua berita ketika itu Pak, ada kabar baik terkait hamilnya Sarah, sebentar lagi punya anak Ishak, ya. Kemudian terkait kabar buruknya, Allah sebentar lagi akan mengazab kaum dari keponakan Nabi Ibrahim, siapa? Nabi Lut. Tapi ketika datang Pak, Nabi Ibrahim bertanya kepada Sarah, wahai istriku, apakah ada hidangan makanan untuk tamu kita ini? Dan Nabi Ibrahim tidak kenal siapa mereka, berarti dia musafir, jalan jauh. Kata Sarah, tidak ada ya wahai itu. Malam itu juga Nabi Ibrahim tak menyembelih sapi yang dia miliki. Dia bertanya, menyembelih sapi, dimasak sapinya Pak untuk dijadikan hidangan. Masya Allah. Jadi kalau ada tamu, tolong ceker ayam dulu. Kasih yang baik, muliakan tamu kata Allah, kata Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, apa perintah Nabi? Hendaklah dia muliakan jar tetangganya.
Tetangga. Karena kita enggak, kita lebih memilih teman dekat kita. Oke, enggak salah, Pak. Memuliakan manusia itu harus. Tapi dalam hadis ini Nabi tegaskan tetanggamu pasti kau muliakan. Mengapa tetangga penting Bapak Ibu dirahmati Allah? Karena kalau kita lagi main ke rumah teman kita, misalnya Bapak Ibu di daerah Cimahi, tiba-tiba ada hal yang tidak inginkan terjadi Pak di rumah kita, siapa orang pertama kali yang menolong? Tetangga. Ya, kita keluar rumah tiba-tiba terdengar ada ledakan Pak, atau ada api dari rumah kita tidak di rumah. Tetangga. Kebayang kalau kita buruk sikap dengan tetangga, terjadi kebakaran, apa tetangga? Antepeng. Jadi kalau kasih dulu, wah. Jadi Pak, memuliakan kamu tetangga, kata Nabi, ini bagian dari keimanan. Masalah akhlak bukan? Akhlak. Kemudian di akhir hadis ini Nabi mengatakan pula, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia berkata baik atau masalah akhlak bukan Pak. Kalau tidak mau berlomba dengan orang-orang menyampaikan kebaikan, sudah Pak, maka berlombalah dengan orang untuk tutup mulut dari keburukan. Maka tidak tidak Pak. Aduh, ini masalah akhlak Bapak Ibu. Jadi Islam kita sedetail ini Pak, mendorong kita. Mengapa akhlak berdampaknya luar biasa Pak? Karena Nabi mengatakan pula, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Akan dulu nama muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat merespon, ya Rasul, orang yang bangkrut, yang kaya raya, usahanya lancar, berkembang, tiba-tiba jadi miskin. Helis. Mungkin tiba-tiba rumahnya kebobolan maling. Apa yang berharga hilang Pak? Itu yang kita pahami istilah bangkrut. Tapi Nabi katakan bukan. Orang yang bangkrut kata Nabi adalah orang yang di akhirat nanti membawa segudang pahala. Rajin tahajudnya, rajin sedekahnya, rajin tilawahnya, ibadahnya rajin sehingga banyak pahala sudah dia kumpulkan. Tapi ternyata di akhirat nanti pahalanya diambil oleh orang-orang yang pernah dia zalimi. Ini ternyata di mengapa Nabi katakan Pak, seseorang yang bagus ibadah tapi misalnya menyakiti dia ahli neraka, karena dampaknya Pak, lisan itulah yang membuat pahala yang sudah dia kumpulkan itu diambil oleh orang yang pernah dia zalimi. Pahala yang sudah sering kali Pak kita banyak kumpulkan dari tilawah kita, khotbah setiap tahun setiap bulan, sedekah yang kita keluarkan, ibadah banyak yang telah kita lakukan Pak, semuanya ternyata digerogoti oleh orang yang pernah kita sakiti. Ini Bapak Ibu, penting menjaga akhlak dalam agama kita. Maka yang lainnya Bapak Ibu dalam hati Allah, dalam satu hadis pula Rasulullah pernah bersabda, ahabbun nasi ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai kata Nabi adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ini Pak, bukan keinginannya memberikan manfaat pada orang lain, ini masalah akhlak bukan. Kemudian Nabi melanjutkan, wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang sangat Allah cintai kata Nabi adalah amalan ketika kau bisa menghilangkan kesulitan yang ada pada saudara muslim yang lainnya. Ini Pak, menghilangkan masalah saudara kita Pak yang muslim kata Nabi, ini amalan sangat Allah cintai. Masalah amal kan? Au takshifu an-nurba, au tatludu an-rujuan, au taqdi an-hudainan. Kata Nabi Pak, atau ketika kau bisa membayarkan hutang saudaramu. Dia ada goyang Pak. Kenapa betul? Kalau saya, Bapak Ibu, bayarin hutang saudara Pak, berapa sulit? Pak, Bu, izin ya, saya menyerang sedikit Pak tentang hutang dalam agama kita.
Contoh Pak, Bapak A datang ke saya ngomong gini, kan, saya pinjam uang dong 2 juta, minggu depan saya balikin kan. Qadarullah hari ini urgent. Akhirnya Pak, saya tahu dia orang yang baik, dan insya Allah juga baik. Pak, mangga ini ada uang kita pakai saat ini, tapi tolong minggu depan balikin ya, mangga. Pekan depannya Pak, ketika jatuh tempo, dia datang kepada saya, tapi wajahnya gini Pak. Apa artinya? Dia datang bawa uang, tapi ngomong, Ustaz, punten pisan, qadarullah saat ini hari ini jatuh tempo saya harus mengembalikan 2 juta, tapi saya baru mampu bayar 1 juta. Berarti berapa sisanya Pak? 1 juta. Maka Pak, dalam agama kita ini berarti Bapak Ibu, ketika kita meringankan bebannya berkata, Pak, tidak apa-apa deh 1 juta lagi minggu depan atau bulan depan, maka mulai hari itu saya terhitung bersedekah di hadapan Allah perharinya Pak, sejumlah sisa hutang yang masih ada. Tadi minjem 2 juta, jatuh tempo nggak mampu bayar 1 juta. Pak, jujur Bapak Ibu, kapan terakhir kali Pak sehari sedekah 1 juta? Ini kalau kincleng lewat depan kita buka dompet, ada 100.000, 50.000, 20.000, benar maaf, berapa yang dimasukin? 2.000. Tidak bisa Pak, aliran 20.000 Pak. Ini Pak, tapi katakan juga, ketika dia jatuh tempo, kemudian dia betul-betul, Pak, Bu, maaf ya, saya baru punya uang sekian, dan kita mungkin agak jengkel, tapi sabar. Kemudian kita ikhlaskan, berkata, Pak, tidak apa-apa ya, Bu, tidak apa-apa, sisanya minggu depan. Maka mulai hari itu Pak, berapa sisa hutangnya, itu terhitung sedekah tiap hari. Dia dapat tanggung. Makanya apalagi membayar hutang saudara, kata Nabi. Al-Taqdi anhu dainan, membayar hutang saudaramu, ini amalan yang sangat Allah cintai. Kemudian al-tatrudu an-wujuhan, atau ketika kau menghilangkan rasa lapar dari saudaramu, Masya Allah Pak. Kata Nabi, ini amalan sangat Allah cintai. Bahkan di akhir hadisnya Pak, Nabi mengatakan, wala an amshiya ma'a akhi fi hajjatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid hadza, yakni al-masjid al-Madinah syahron. Kata Nabi, Bapak Ibu, sungguh aku berjalan menemani saudaraku untuk menyelesaikan urusannya, maka hal ini lebih aku sukai, kata Nabi. Hal ini lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Lihat Bapak Ibu. Contoh ya, sekarang hari Ahad, tiba-tiba datang tetangga kita, Pak, mohon maaf, hari Rabu Bapak ada waktu enggak? Atau Ahad depan Bapak ada acara enggak? Kenapa Pak? Iya nih, ini si bungsu pengen lamaran Pak, melamar pujaan hatinya orang Garut. Saya nemenin ya Pak, Pak ada waktu Pak temenin. Intinya apapun urusan selama itu kebaikan, kita temani saudara kita Pak, maka kata Nabi, hal ini lebih Nabi sukai daripada Nabi iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Padahal keutamaan sholat di Masjid Nabawi, kata Nabi Pak, pahalanya itu 1000 kali lebih banyak. Sholat di Masjid Nabawi, kata Nabi, pahalanya 1000 kali lebih besar dibandingkan di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram yang pahalanya Pak 100.000 kali sholat. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lebih besar daripada sholat di Al-Jabbar. Bapak Ibu, sholat di Al-Jabbar sama pahala sama di Al-Muhajirin. Hanya bedanya di Al-Jabbar bisa selfie. Dapat Al-Jabbar. Tapi pahala Pak, maaf, sama. Tapi lebar, keutamaan besar sholat doang itu 1000 kali lebih besar, apalagi Pak selama sebulan iktikaf. Sudah barang tentu Pak, sholat 5 waktu tidak lepas, zikir tidak lepas, ibadah pun semakin banyak, pahala semakin luas. Tapi Nabi katakan, aku menemani saudaraku yang punya urusan, maka hal ini lebih aku sukai, kata Nabi.
Hal ini lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Masya Allah. Bapak Ibu, menebar manfaat, menghilangkan kesulitan, memberikan makan, bayarin hutang, menemani saudara kita yang punya urusan. Ini perkara akhlak bukan? Halo, akhlak Pak. Dan ini bapak-bapak ibu landasan dalil. Para ibu mengatakan, Pak, cek Nabi, ini landasan Pak, menemani istri belanja itu lebih orang disukai daripada dia Pak. Ya tapi ibu punten pangselenting belanja nantinya. Kasihan suami ibu, satu baju aja belum tentu selamat hisapnya, apalagi banyak. Cukupnya aja Pak ya. Tapi kalau kita mati orang, tidak terasa Pak, kita lihat ujung waktu kita. Dan sebelum saya tutup, Bapak mati Allah. Ya sekali lagi Pak, ini peluang terbaik buat kita untuk dicintai oleh Nabi. Ketika kita mendapatkan, ya Rob, aku belum pernah berjumpa dengan Nabi, aku belum pernah beribadah bersama Nabi. Mungkinkah aku bisa menjadi bagian umat yang dicintai Nabi? Mungkinkah aku bisa menjadi bagian orang di akhirat kelak? Dulu juga kata Nabi, peluang itu ada. Kapan bisa kita raih Pak? Tatkala di hidup ini Pak, kita bisa memiliki akhlak yang mulia. Ini masih panjang Pak pembahasan akhlak Pak ya, terhadap istri, terhadap suami, anak, keluarga, orang tua, tetangga, siapapun Pak. Maka jagalah Pak tutur kata kita, jagalah perilaku kita, karena hakikatnya Pak, salat yang baik buahnya ada pada akhlak. Karena hakikatnya Pak, semakin rajin kita beribadah kepada Allah, kalau ingin tahu sejauh mana kualitas ibadah di hadapan Allah, itu bisa kita nilai pada akhlak yang tercermin dalam perilaku kita. Mudah-mudahan selepas kajian malam ini Pak, semangat kita mulai bersungguh-sungguh untuk menjadikan fokus dalam kehidupan kita masalah akhlak. Karena Nabi yang katakan akmalul ya imanan mukminin ahsanuhum khuluqan. Kesempurna iman seorang mukmin itu pada akhlak yang baik. Semakin baik akhlak kita, ini mencerminkan maka semakin baik pula kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin kita bahas juga. Cukup ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Boleh? Boleh? Boleh, kenapa?